Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di the one and only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sekarang ini kita akan membawakan sesi flash news tokusatsu, di mana kita akan membahas berita yang hangat dan membahana dari jagat toku. Langsung saja kita ke berita yang pertama. Nah, di berita pertama ada kabar dari berita jagat membahana. Selamat datang Kikai Sentai Zenkaiger. Dengan looks-nya yang menurut Om Hige sangat keren. Entah kalian menganggapnya mirip seperti pola skema warnanya Big One dalam Jaka Dengekitai, dan visor yang seperti Aka Ranger dalam serial Himitsu Sentai Go Ranger. Lekukan visor entah mirip seperti Kamen Rider Double, entah antenanya mirip seperti Kamen Rider X8 Gekitotsu Robot, entah karena perpaduan itu semua jadi terlihat malah seperti Kamen Rider Mah, dan ketegapan dengan arm seperti Magi Shine. Dan masih banyak lagi prediksi yang mirip-mirip secara visual. Kami tidak menyalahkan jika ada orang lain yang menganggap ini mirip seperti apa. Memang nyatanya begitu. Cuma ini unik sekali dari segi formnya. Jujur Om Hige suka akan looks-nya. Meskipun seperti keluar dari kaidah Sentai yang sebenarnya sudah ada gitu. Setelah Kira Meija muncul kemarin dengan banyak monster tipe yang mirip dengan monster eranya Showa, kini giliran Zenkaiger yang datang dengan form yang mirip seperti era awal Showa. Visor dan juga helm dari Zenkaiger ini unik dengan khas Kamen Rider kental dari segi visualnya gitu. Antena dalam visor semakin mematenkan kesan tersebut. Ini aneh namun keren sekali. Squad Sentai Permesinan, sebuah serial Sentai Reiwa kedua dan menjadi list ke-45 dari season semua Super Sentai semenjak era Showa bergulir. Nah, jika kita melihat dari poster promosi untuk serial Super Sentai ke-45 yang telah muncul, di sana memberikan tampilan visual resmi untuk semua anggota dari Kikai Sentai Zenkaija. Sebuah poster full color dari skema warna yang tercipta dari para anggota-anggotanya. Wait, member rangernya cuma satu dan sisanya adalah semua mesin. Belum ada ungkapan resmi soal itu. Apakah resmi mesin dari awal atau human yang langsung transform menjadi sebuah mesin gitu, atau mode Sentai dulu terus menjadi bagian dari mode robot mecha. Kita tunggu saja next info resminya. Cuma yang jelas membernya itu ada Zenkaiser. Si ranger leader warna utamanya adalah putih. Kedua ada Sentai merah bervisualkan Daizujin alias Zenkai Juran. Ada Sentai yellow bervisualkan Gao-King alias Zenkai Gaon. Ada Sentai blue bervisualkan Daiboken alias Zenkai Vroom. Lalu ada Sentai pink yakni yang bervisualkan Magi King alias Zenkai Magine. Tapi dalam beberapa artikel dan gosip-gosip yang beredar sebelumnya, ada yang menyebutkan bahwa Zenkaiser alias leader ini adalah satu-satunya anggota manusia dalam tim. Sisanya adalah mesin. Cuma kebenaran statement tersebut belum terungkap secara ofisial. Soalnya bila kita lihat si Zenkai Magine alias Magi King Pink, gerakannya luas banget saat pose, tidak sekaku mesin pada umumnya. Kembali lagi, ungkapan resminya akan hadir nanti. Reaksi gambar ini memicu banyak sekali komentar netizen. Ada yang bilang sepertinya Super Sentai telah bertukar tempat dengan Kamen Rider. Alasannya adalah Kamen Rider sudah sangat full color. Mecha yang hanya dipakai secara tidak jelas, dan tarian atau dance berada di akhir series seperti kesan yang tidak perlu. Dan Sentai Zenkaiger ini adalah Sentai bertanduk. Kabarnya tidak murni semua member adalah makhluk hidup. Ini menggelikan. Ini adalah salah satu ungkapan dari netizen yang bisa kalian temukan banyak komentar serupa seperti ini di forum Reddit ataupun forum Power Ranger di Ranger Board Community. Banyak komentar pedas gitu, tapi sangat lucu untuk kita baca. Zenkaija ini pastinya merupakan seri di tahun 2021 yang diharapkan menjadi seri Sentai yang keren kembali. Diharapkan loh ya. Zenkaija ini digadang-gadang sebagai Sentai tidak biasa karena menampilkan tema mecha dengan ikonik, yaitu tadi mecha-mecha unsur terdahulu seperti Daizujin dengan nuansa kental dari Tyranno Ranger, Gao-King dengan nuansa Gao Ranger dan lain-lain tadi udah disebutin juga. Untuk kekuatan mereka belum tahu pasti, apakah sama juga satu kekuatan dengan mecha ataupun Ranger terdahulu, kita belum tahu. Pokoknya Om Hige sangat menunggu bagaimana keseruan dari Zenkaija ini. Pokoknya jangan membuat kecewa terus ya Sentai. Biar ke pasar anak-anak masuk, ke kolektor orang dewasa pun bisa masuk.
Dan di berita kedua ada kabar yang seru juga dari Asuka Kawazu alias Mei Sudo dari serial Kamen Rider Saber. Yang kalian pikir heroin ini beban ataupun ganggu? Asuka Kawazu berbicara tentang serial Seiba dan hubungannya terhadap kehidupan pribadinya dalam sebuah wawancara. Asuka Kawazu berbicara tentang berbagai aspek kehidupannya sebagai aktris dalam serial Kamen Rider Saber. Asuka-chan menjelaskan secara rinci tentang Kamen Rider Saber. Asuka-chan ini berkata bahwa Mei adalah gadis energik yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang banyak. Dia berisik, tapi bukan berarti dia tidak bisa membaca situasi yang ada. Baru-baru ini dia menunjukkan lebih banyak perhatian pada karakter utama, dan kami berharap untuk melihatnya lebih banyak berekspresi dalam hal positif. Tentang kesamaan sifat aslinya dengan Mei, Asuka berkata bahwa setiap kali dirinya pergi ke tempat seperti kafe, Asuka berpikir bahwa Mei pasti akan mengambil foto di sini, tapi saya tidak. Saya akhirnya lupa, hanya sampai setelah saya mulai makan, saya lalu berpikir, oh mungkin dia seperti itu, ungkap dari Asuka Kawazu. Selain itu, menurut Asuka-chan, kadang karakter Mei juga mirip dengan dirinya. Dan faktanya adalah banyak teman pemeran yang berkata bahwa saya menjadi mirip dengan Mei Sudo. Sebetulnya Asuka Kawazu itu adalah tipe yang diam, namun lebih sering berbicara dengan seseorang yang telah dikenalinya secara lama. Tapi dengan akting sebagai Mei Sudo ini, saya lebih mengekspresikan diri, ungkap Asuka-chan. Seperti biasa, pewawancara tersebut bertanya mengenai efek setelah menjadi pemeran di Kamen Rider. Apakah anak-anak memanggil Anda di jalan? Tanya pewawancara tersebut. Asuka-chan berkata bahwa mungkin belum pernah terjadi pada saya. Sedih juga sih. Bahkan saat itu sudah episode 6 berjalan dan saya sempat berpikir bahwa apakah saya benar-benar ada bagian dari Seiba itu sendiri. Namun setelah berjalannya episode 8, baru belakangan ini seorang gadis dengan ibunya mengatakan kepada saya bahwa, "Hey, kamu ini ada di Saber ya?" Dan hal itu membuat saya sangat bahagia. Dan sekarang mulai banyak lagi yang berkata seperti itu. Syukurlah, ungkap Asuka-chan. Dia juga berkata bahwa jadwal syuting berlangsung dari sekitar jam 5 pagi hingga malam hari. Sehingga dirinya membutuhkan banyak stamina, dirinya juga tidur lebih awal dan bangun juga lebih awal. Sementara makna pahlawan bagi dirinya adalah kakak perempuan dan juga orang tuanya. Di berita ketiga ada Izu yang secara resmi berubah menjadi Kamen Rider Zero 2. Dan wawancara Noah Tsurushima terhadap dirinya yang menjadi Kamen Rider dan lingkungan Zero One itu sendiri. Dalam movie Zero One Real Time, Izu dengan bagian tubuh dan bagian tubuhnya yang baru setelah pertarungan terakhir antara Aruto dan juga Horobi, di sana Aruto terlihat memegang Izu Progresski, di mana data yang melibatkan Zero One tidak lagi tersedia di sana. Dan akhirnya Aruto menciptakan kembali Izu dalam keadaan reboot atau instalasi ulang semuanya, tapi tanpa memori aslinya dari Izu. Meskipun demikian, Aruto tidak keberatan dan berusaha untuk mengajari Izu yang baru dengan benar. Diceritakan, selingan untuk pelajaran tersebut sambil membuat Izu mempelajari lagi lelucon garingnya Aruto pada saat yang bersamaan. Setelah penayangan di Jepang tanggal 18 Desember kemarin, jadi banyak leaks nih yang kemudian ditampilkan oleh media-media. Seperti pose Izu saat menjadi Zero Two dan pose Kamen Rider Zero Two yang terlihat sangat-sangat feminim ketika beraksi dan berpose standby rider. Dan kita di sana juga melihat bagaimana wujud Kamen Rider Lucifer yang dipakai oleh Bell. Setelah dia menjadi Kamen Rider Abaddon, Bell berubah menjadi Kamen Rider Lucifer dengan menggunakan Eden Zetsumeraiski ke dalam Eden Driver. Nah, kenapa dia bisa menjadi Lucifer? Alasannya adalah karena strategi pengkhianatan dari Bell itu sendiri terhadap pemimpinnya Esu, alias Eden. Dan dia mencuri perangkat Henshin tersebut. Hal ini mengingatkan kembali pada kejadiannya Kamen Rider Metal Build. Nah, sementara perannya sebagai Zero Two, Izu alias Noah Tsurushima bercerita mengenai pembagian peran Azu dan Izu secara bersamaan. Inilah interviewnya dengan My Navy. Karakter Izu sangat disukai di sini. Menurut Anda, apa yang membuat karakter Anda menjadi terkenal? Ungkap My Navy. Noah Nyan alias Noah Chang berkata bahwa setelah setiap episodenya berlangsung, dirinya selalu bertanya-tanya, bagian manakah dari karakter Izu yang paling disukai oleh penggemar? Jadi saya sering memeriksa komentar pada halaman Twitter sepanjang tahun. Ada banyak penggemar yang mengilustrasikan adegan dan dialog terkenal dari Izu. Saya selalu menantikan untuk melihat mereka. My Navy ini lalu bertanya kembali bahwa tokoh Izu adalah karakter yang menunjukkan peningkatan popularitas setiap bulannya. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Noah Chang berkata bahwa itulah hal yang membuat dirinya sangat-sangat bahagia. Bahkan, orang-orang dari Bandai menyebutkan bahwa mereka jarang membuat figur di luar Kamen Rider. Ketika saya mendengarnya, saya seperti sangat bahagia akan hal itu. My Navy kemudian menanyakan terhadap lelucon Aruto yang garing namun harus ia lakukan dengan ikonik secara dingin. Noah Chang lalu berkata bahwa Izu
harus melakukan sesuatu di sini. Dirinya harus banyak memikirkan apa yang harus dilakukan. Saat dirinya melihat kembali Zero One, ada banyak episode serius tapi dia merasakan banyak penonton kami melihat ke adegan Izu untuk kenyamanan dan dinginnya dari Izu. Izu membuat ekspresi yang hanya bisa dilakukan oleh AI non-manusia. Setelah memastikan untuk memiliki ekspresi kosong dan sebuah gerakan-gerakan lucu dalam aktingnya, itu lumayan sulit. Dan gigitan bibir Izu di episode 19 mendapatkan respon yang kuat dari penggemar. Bagian itu awalnya tidak ada dalam skrip naskah, tapi Direktur Hidenori Ishida menyuruh saya melakukannya. Izu belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Jadi semua terkejut ketika dia menyuruh Noah Chang untuk melakukannya, dan itu ternyata sangat bagus. Adegan episode 42 di mana Izu meninggal juga merupakan akting yang lumayan sulit. Bagi Noah Tsurushima, syuting episode terakhir tetap seru dan dirinya banyak mendapat pengalaman pertama. Dia bisa merasakan pencapaian setelah dapat menyelesaikan lebih dari 1 tahun pekerjaannya tersebut. Adegan di mana Noah Chang berperan sebagai Azu dan memberikan Eden Driver kepada Esu adalah poin akting terakhir dalam series. Lebih lanjut, Noah Chang juga kaget saat tahu draft bahwa dirinya akan menjadi Zero Two saat bermain dalam movie Real Time. Dirinya berpikir bahwa ini adalah lanjutan menarik dari serialnya. Noah Chang berkata bahwa sulitnya switch peran dari Azu kemudian menjadi Izu. Dirinya bukanlah bersifat sama seperti keduanya, tapi ini sangat-sangat menarik. Terlebih pada karakter Azu, dia akhirnya mengenakan pakaian berbeda. Lebih lanjut, Noah Chang terlihat saat berterima kasih kepada seluruh kru, seluruh teman seperjuangannya, dan semua penggemar Kamen Rider Zero One. Pokoknya terima kasih telah menonton, mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi. Sekali lagi, jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus akun Instagramnya Ekiomedia di @ekiomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.